Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikdad Kinasevki dari kelas AB 4603 dengan nomor NIM 1501220 Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dunia perbankan. Berbicara mengenai perbankan, pasti yang akan kita jadikan sebagai objek utama dalam pembicaraan kali ini adalah bank itu sendiri. Apa itu bank? Pada dasarnya, bank dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara, baik itu di negara seperti Amerika, di Inggris, maupun di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 pada tahun 1998, bank memiliki peranan penting untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposit sebelum nantinya akan disalurkan kepada masyarakat kembali dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya, yang mana hal ini ditujukan untuk meningkatkan tahap hidup bersama. Dari penjelasan yang sudah saya beberkan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bank memiliki peranan penting sebagai lembaga perantara keuangan atau yang dapat kita sebut sebagai financial intermediary, yang mana tugasnya adalah untuk menghimpun dana-dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana atau surplus of funds, yang mana nantinya akan disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana atau deficit of funds. Perbankan merupakan salah satu faktor yang sangat penting jika suatu negara ingin memiliki suatu sistem ekonomi yang sangat baik. Hal ini dikarenakan jika suatu perbankan mengalami guncangan yang sangat dahsyat, maka hal ini akan berakibat pada terganggunya proses pengalokasian dana atau penyaluran dan penghimpunan dana pada sistem keuangan di suatu negara. Kita dapat mengambil contoh dari peristiwa 1998 yang pernah terjadi di Indonesia. Pada kala itu, Indonesia mengalami suatu krisis moneter yang sangat buruk, termasuk salah satunya adalah dunia perbankan yang tidak berjalan secara efektif dan juga tidak mampu beroperasi secara maksimal. Terdapat pula berbagai faktor yang mampu mengganggu suatu sistem keuangan di suatu negara. Seperti contohnya yang pertama adalah transmisi kebijakan moneter yang tidak berjalan secara normal, dan yang kedua, terjadinya pengalokasian dana yang tidak tepat, yang mana hal ini akan mengganggu fungsi intermediasi di suatu perbankan. Dan yang terakhir dan juga yang tidak kalah penting adalah massa atau masyarakat yang sudah tidak percaya lagi pada sistem perbankan atau sistem perekonomian di suatu negara tersebut, yang mana jika kita lihat, hal ini juga cukup familiar dengan apa yang telah terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai dunia perbankan, ada baiknya jika kita berbicara sedikit lebih dalam mengenai asal-usul dari bank itu sendiri. Jadi, pada dasarnya, bank itu sendiri bermula dari ribuan tahun sebelum Masehi, dan itu terjadi pada kerajaan-kerajaan kuno, seperti salah satunya adalah kerajaan Babilonia. Pada kala itu, perkembangan suatu bank itu terdiri atas 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap prastadium atau tahap embrional, yang mana di tahap ini, orang-orang pada zaman kuno, mereka menyimpan uang mereka atau benda berharga mereka di sebuah kuil, bukan untuk tujuan menabung, melainkan untuk disimpan dan diamankan dari risiko terjadinya suatu pencurian. Tahap kedua, yang mana diperkirakan terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi, adalah zaman di mana para bank pada waktu itu sudah mengenal sistem kredit. Jadi, tidak hanya berfokus pada jual beli mata uang saja. Usaha seperti ini sangat berkembang selain di Babilonia, juga pada kerajaan Yunani kuno. Kemudian, tahap ketiga adalah masa di mana para perbankan sudah memiliki kemajuan dalam fasilitas atau alat transaksi pembayaran. Seperti contohnya adalah lahirnya wesel dan juga simpanan giro. Kemudian, pada tahap keempat, terdapat 2 peristiwa penting yang patut untuk digarisbawahi. Yang pertama adalah munculnya Goldsmith Bankers. Goldsmith Bankers merupakan suatu bank di Inggris pada abad ke-17 Masehi, yang mana mereka berisikan dengan orang-orang yang sangat pandai dalam dunia perhiasan, salah satunya adalah emas, dan mereka memiliki fungsi untuk mengumpulkan deposit emas. Mereka jugalah yang mengenalkan istilah cek pada dunia keuangan. Masih pada abad yang sama, peristiwa kedua yang saya rasa cukup penting adalah lahirnya berbagai bank di Prancis, yang salah satunya adalah Bank General yang berperan sebagai bank deposito dan juga memiliki hak spesial untuk mencetak
ke kas bank. Sayangnya, Bank General beberapa kali mengalami pergantian sebelum pada akhirnya pada tahun 1800 berganti nama menjadi Bank de France. Kurang lebih seperti itulah perkembangan bank pada masa dahulu kala, dan sekarang mari kita kembali pada pembahasan utama. Kemudian kita akan membahas mengenai bank berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama ada bank berdasarkan jenis fungsinya. Pada dasarnya, berdasarkan jenis fungsi, bank dibagi menjadi 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan juga BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Bank sentral memiliki tanggung jawab untuk menjaga suatu kestabilan nilai mata uang di negara tertentu. Di Indonesia sendiri, yang ditunjuk untuk menjadi bank sentral sesuai dengan undang-undang adalah Bank Indonesia. Selanjutnya ada bank umum. Bank umum atau yang biasa disebut sebagai bank komersial memiliki tugas untuk menjalankan suatu kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah dan juga secara konvensional dalam rangka menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh bank umum di Indonesia adalah BNI, BRI, BCA, dan lain sebagainya. Terakhir adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR cukup mirip dengan bank umum, hanya saja ruang lingkup mereka lebih sempit, yaitu mereka tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di Indonesia, contoh dari BPR adalah Bank Pegawai dan juga Bank Desa. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, ada bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah, sesuai dengan namanya, merupakan bank yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Contoh dari bank ini adalah BTN dan juga BNI. Lalu kemudian ada bank kepemilikan swasta nasional. Sesuai dengan namanya, bank jenis ini sebagian besar sahamnya atau malah seluruh sahamnya dikuasai oleh lembaga swasta nasional. Contohnya adalah Bank Mega dan juga Bank BCA. Lalu yang terakhir adalah bank kepemilikan asing. Berbeda dengan dua sebelumnya, yang mana dimiliki oleh lembaga dari Indonesia, bank kali ini dimiliki oleh pihak asing. Contohnya adalah Bank Mitsui dan juga Bank Commonwealth. Pembagian jenis bank selanjutnya adalah berdasarkan statusnya. Terdapat dua bagian, yaitu bank devisa dan juga non-devisa. Pada dasarnya, bank devisa adalah mereka yang telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan transaksi yang berhubungan dengan nilai mata uang selain rupiah. Contoh dari bank devisa adalah BCA, Bank Danamon Indonesia, BNI, dan masih banyak lagi. Sedangkan bank non-devisa adalah mereka yang masih belum memiliki izin untuk melakukan kegiatan transaksi yang berhubungan dengan nilai mata uang selain rupiah. Contohnya adalah Bank Mayora dan juga Bank Yuda Bakti. Kemudian saya akan membahas mengenai jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Terdapat dua macam bank pada hal ini. Yang pertama yaitu bank konvensional dan yang kedua adalah bank syariah. Yang menjadi pembeda utama dari kedua bank tersebut adalah diterapkannya sistem bunga. Jika bank konvensional menerapkan sistem bunga, contohnya adalah BNI, BCA, dan lain sebagainya, maka bank syariah adalah kebalikannya. Mereka berjalan atau beroperasi berdasarkan prinsip Islam yang mana tidak menggunakan sistem bunga. Contohnya adalah Bank Muamalat dan juga BSI. Setelah kita panjang lebar membahas mengenai apa saja jenis bank di Indonesia, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu fungsi bank di Indonesia. Jadi pada dasarnya, bank di Indonesia berfungsi sebagai salah satu penunjang pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan pemerataan pembangunan di setiap daerah di Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Jika kita menjadikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai dalilnya, maka kita akan mendapatkan berbagai informasi mengenai fungsi bank di Indonesia. Di antaranya adalah sebagai penyalur dana dan pemberi kredit, untuk memperlancar sistem mekanisme pembayaran, untuk menghimpun dana dari masyarakat, dan lain sebagainya. Walaupun memang kita sering mendengar fakta bahwa kebanyakan dari bank bergerak di sektor keuangan, namun terdapat juga beberapa bank lainnya yang mana mereka bertugas untuk memberi pelayanan atau penanganan pada korban bencana alam.
Contohnya adalah Perbanas atau Perbankan Nasional dan juga Himba atau Himpunan Bank-Bank milik negara, yang mana bank-bank tersebut bertugas untuk memberikan bantuan sosial atau bansos kepada korban bencana alam. Contohnya adalah korban terdampak tsunami Aceh, gempa di Yogyakarta, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai perbankan, rasanya tidak akan cukup jika kita tidak membahas mengenai apa saja produk yang dihasilkan oleh bank itu sendiri. Contohnya yang pertama adalah giro atau rekening giro, yang dapat diartikan sebagai suatu simpanan baik oleh pribadi maupun badan usaha, yang mana penaikannya dapat dilakukan dengan wakat cek dan juga biliet giro. Yang kedua ada cek. Cek dapat diartikan sebagai suatu surat berharga yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Umumnya, cek akan diterbitkan jika suatu nasabah telah memiliki rekening giro. Kemudian, ada yang dinamakan dengan tabungan. Tabungan merupakan suatu simpanan pada bank, yang mana penaikannya dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti dengan menggunakan kartu ATM, dengan kwitansi, dengan buku tabungan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah deposito, yang berarti suatu simpanan yang mana penaikannya dapat dilakukan sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Umumnya, pencairan akan dilakukan saat periode telah berakhir. Walaupun begitu, terdapat juga berbagai bank yang telah memfasilitasi bahwa penaikan atau pencairan dapat dilakukan setiap saat sesuka hati. Lalu ada juga produk bank lainnya yang sifatnya adalah pinjaman. Sesuai dengan namanya, yaitu pinjaman, maka si pengguna atau peminjam wajib melunasi pinjaman tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Yang pertama adalah kredit usaha, yang berarti pendanaan dari bank yang akan kita gunakan untuk berbagai keperluan, baik itu seperti keperluan modal kerja ataupun keperluan investasi, yang mana tujuannya untuk mendukung usaha yang akan kita buat. Berikutnya adalah kredit konsumsi, yang berarti suatu kredit yang dapat digunakan untuk berbagai hal yang sifatnya konsumtif, seperti untuk membeli rumah, kendaraan pribadi, dan lain sebagainya. Contoh dari kredit yang satu ini adalah kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit kendaraan, dan juga kartu kredit. Nah, di tengah-tengah keduanya, ada juga yang dinamakan dengan kredit multiguna. Sesuai dengan namanya yaitu multiguna, kredit yang satu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik itu untuk mendukung kegiatan usaha maupun untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif. Contoh dari kredit ini yang sering dipasarkan adalah kredit tanpa agunan. Tahukah kalian bahwa para bank di Indonesia tidak dapat berjalan sesuka hati mereka? Hal ini dikarenakan ada lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pergerakan para bank di Indonesia. Lembaga tersebut tidak lain adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan diadakannya lembaga pengawasan tersebut adalah tak lain untuk menciptakan suatu dunia perbankan yang sehat. Tujuan lain dari diadakannya pengawasan dunia perbankan adalah tak lain untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja para bank di Indonesia, baik itu para bank yang bertugas sebagai penyalur dana dan penghimpun dana dari masyarakat, maupun bank yang bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikutnya, mari kita membahas mengenai apa saja profesi atau pekerjaan yang terdapat dalam dunia perbankan. Yang pertama adalah pelayanan nasabah. Sesuai dengan namanya, mereka bertugas untuk melayani para nasabah dalam menghadapi persoalan mereka. Terdapat dua jenis pekerjaan pada bidang ini. Yang pertama adalah teller, dan yang kedua adalah customer service. Selanjutnya adalah account officer, yang mana mereka adalah pemain inti dari suatu bank. Tugas mereka adalah untuk menghimpun dana atau memasok dana bagi bank itu sendiri. Terdapat dua macam pekerjaan pada bidang yang satu ini. Yang pertama adalah funding officer. Tugas mereka adalah untuk menghimpun dana dan melakukan pemasaran mengenai produk perbankan untuk meningkatkan pendapatan pada kantor cabang dari bank itu sendiri. Yang kedua adalah lending officer, yang mana tugas mereka adalah untuk menyalurkan dan mengawasi dana berdasarkan rekomendasi dari funding officer. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan operasional. Operasional bertanggung jawab terhadap keluar masuknya pengiriman uang, kegiatan transaksi, surat berharga, dan juga obligasi. Pada bidang yang satu ini, terdapat berbagai pekerjaan. Seperti contohnya yang pertama adalah financing support, yang memiliki tugas untuk mengawasi dokumentasi dan juga kualitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank tersebut. Lalu ada yang dinamakan dengan Debt Recovery Officer, yang memiliki tugas untuk mengurus penagihan atas suatu peminjaman kredit dari nasabah tertentu.
Terdapat juga yang dinamakan dengan clearing officer, yang memiliki tugas untuk mencatat segala jenis transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Yang keempat adalah non-operasional. Berbeda dengan operasional, non-operasional tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional di suatu bank. Contoh dari pekerjaannya, yang pertama adalah compliance risk management, yang mana berperan untuk menganalisis segala jenis risiko yang akan berpengaruh kepada perusahaan atau bank itu sendiri. Yang kedua adalah human resource department, yang bertugas untuk merekrut SDM yang dibutuhkan oleh bank atau perusahaan. Yang terakhir adalah IT atau information and technology. Bidang yang satu ini bertanggung jawab untuk menyusun program satu komputer yang sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan atau bank. Yang terakhir adalah bagian support atau pendukung. Sesuai dengan namanya, bagian ini bertugas untuk membantu atau mendukung kegiatan operasional di suatu bank. Contohnya adalah legal analyst dan juga credit analyst. Legal analyst bertugas untuk melakukan review terhadap sistem hukum bisnis perbankan. Sedangkan credit analyst bertanggung jawab atas draft pengajuan kredit. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.